Wanita Indonesia jangan pernah takut memperjuangkan bakat dan potensi yang dimiliki dalam melakukan sesuatu. Ketika hal itu dilakukan, niscaya bisa menghasilkan sesuatu yang bermanfaat. Filosofi itulah yang menjadi pegangan hidup Nur Azizah, wanita kelahiran 10 Juni 1973. Namanya mungkin belum banyak dikenal masyarakat Bontang. Namun pengabdiannya cukup dirasakan anak-anak berkebutuhan khusus. Ibu dari 3 anak lulusan sekolah menengah Karawitan Indonesia, Aceh ini tanpa sengaja berkecimpung di dunia pendidikan, khususnya sekolah luar biasa. Bahkan disiplin ilmu yang ia miliki pun bertolak belakang dengan profesinya saat ini sebagai guru SLB. Bergaul dan berbagi ilmu bersama anak-anak berkebutuhan khusus dimulainya sejak tahun 2002. Saat itu dirinya diminta seorang teman untuk mengajarkan tari. Siswa-siswa SLB Yayasan Pupuk Kaltim untuk tampil di Hari Anak Nasional. Dari perkenalan itu, Nur Azizah merasa ada keterikatan batin dengan anak-anak spesial tersebut dan mulai memberanikan diri untuk berbagi ilmu. Awalnya saya ditawarin Pak Jalani waktu itu ya tahun 2002 untuk ngajar tari ya di SLB IPK. Waktu itu ada Hari Anak Nasional kalau nggak salah saya. Justru saya bilang gini, bisa nggak saya mengajar kan, sedangkan mereka tuh kan tunarungu. Justru saya coba lah, gitu kan waktu itu saya coba. Setelah saya coba lama-lama kok saya merasa ada keterikatan batin dengan anak-anak gitu. Justru Pak Jalani bilang, gimana Bu, mau nggak dilanjutkan lagi? Jadi akhirnya saya suruh ngajar gitu kan. Ngajar tiap jam 7 masuk. Ya seperti biasa lah, seperti guru-guru yang lain. Itu saya coba jalanin sampai 2007. Nah 2007 saya melahirkan. Kebetulan nggak ada pembantu, akhirnya saya keluar. 2007 saya keluar, nggak lama saya keluar kan. Habis itu SLB negeri dibuka. Kebetulan teman bilang gini, ayo gabung lagi yuk di SLB negeri gitu. Justru soalnya nggak ada guru tari juga. Saya bilang gini, aduh kayaknya kepingin istirahat di rumah tapi nggak betah juga ya, karena memang keterikatan itu udah nggak bisa dilepas sama anak-anak. Dunia sosial itu kali yang membuat kita tuh merasa ada ketertarikan gimana ya, secara batin mungkin ya. Bisa saya coba untuk masuk lagi di SLB negeri 2009. Awal nih benar-benar baru dibuka, kita tuh kebanyakan murid, nggak ada guru. Waktu itu ya honor juga seperti sekarang. Ya udah dijalani sampai sekarang ini. Sebenarnya background pendidikan sih nggak ada. Cuman kalau SMKI kan memang saya jurusan seni tari, memang kita selalu diajarkan untuk mendidik ya. Tidak hanya maksudnya mendidik yang sifatnya kita kan punya sanggar gitu. Diakui Nur Azizah memang tak mudah mengajarkan seni tari kepada anak berkebutuhan khusus. Namun saat mereka mampu melakukan, meski dengan keterbatasan, rasa bahagia dan bangga mampu memupuk cinta. Hingga sulit bagi wanita 38 tahun ini untuk meninggalkan profesinya saat ini. Bahkan tak terbayar dengan materi saat melihat anak-anak itu mengungkapkan kasih sayang mereka kepada orang-orang yang membuat mereka nyaman. Mungkin awalnya memang sih sangat sulit ya untuk mengajarin anak normal aja kan susah.
Cuma di sini saya tidak mengajarkan tari saman, banyak tarian yang saya ajarkan, misalnya tari kreasi-kreasi dari kaset-kaset yang saya beli. Maksudnya yang sifatnya dia menghibur. Kalau anak-anak sudah menghibur dia pasti mau bergerak. Misalnya seperti ini. Dulu saya pernah bawa ini kaset senam dari Aceh itu namanya seperti senam bermain gitu kan. Awalnya dia nggak mau bergerak sama sekali. Akhirnya karena mendengar kaset itu dia jatuh cinta. Akhirnya mau bergerak awal-awalnya kan. Akhirnya saya wah mau juga bergerak akhirnya kan. Jadi ada suatu kebanggaan buat diri saya tuh. Itulah kepuasan batin yang nggak bisa dibayar dengan uang. Keterikatan batin itulah yang buat saya tuh bertahan di sini kan. Sebenarnya kalau tari kan nggak dicari di sini. Tapi cinta itu yang buat saya tuh bertahan. Cuma saya berpikir saya kepingin berbagi dengan orang luar gitu, gimana caranya. Tapi salah satu itu jalan yang dikasihkan Pak Jalani waktu itu. Ya, saya jalani sampai hari ini. Gimana Bu proses Ibu belajar berkomunikasi dengan mereka? Awalnya sih memang saya nggak bisa. Akhirnya memang belajar ya dengan teman-teman, kita juga saling sharing gitu, gimana cara belajar artikulasi ya kan. Belajar itu khusus untuk tunarungu. Tapi kalau untuk netra kita memang punya khusus guru. Tapi kalau untuk tunarungu saya juga pernah ngajar tunarungu, tunagrahita gitu. Jadi kita di rolling. Ya dia tuh kemanapun kita ketemu dia nggak akan pernah lupa. Ibu, aku sayang ibu, udah dimanapun dia tuh akan memeluk kita itu. Saya kadang sampai berpikir gini, pernah saya melihat ya anak Down syndrome waktu itu kejadian tsunami di Aceh. Saya bilang, aduh ini kok mirip murid saya namanya Rifka itu. Aduh, saya benar-benar tersentuh, yang namanya orang normal aja nggak tertangani ya, apalagi anak seperti itu. Aduh, saya bagaimana nih solusinya? Akhirnya saya bawa ke posku, saya antarkan dia. Itulah mereka itu. Kalau misalnya ini ada keterikatan sama kita tuh yang nggak bisa kita lupa, itu dimanapun kita ketemu dia masih ingat. Misalnya ini ada lagi ini, namanya siapa waktu itu? Dia punya mangga itu dicuri dari tempat tetangga, dia ngumpetin di kantong, udah mau lembek. Itu hanya khusus buat saya, bawa cuma satu, nggak dikasih ke guru lain. Itu sampai dia ngumpet-ngumpet, kadang permen dia bawa satu, ada tulisan love-nya, saking dia cinta ya sama guru. Disimpenin dikasih. Itulah sudah yang buat saya tuh, aduh, memang anak begitu tulus. Terbayar dengan apapun itu. Semata-mata apa karena digaji atau seperti apa? Bukan karena digaji. Itulah karena keterikatan batin saya itu sama mereka itu. Nah, akhirnya saya nggak bisa lepas gitu. Meski sempat mendapat protes dari sang buah hati karena merasa malu memiliki ibu yang bergaul dengan anak-anak cacat, namun dengan kesabaran dan rasa cinta membuat keluarganya akhirnya ikut mendukung. Di situ, nah akhirnya kan saya jelasin, abang bahwa pekerjaan itu enggak membuat mama malu kan, kenapa mesti malu, saya bilang kayak gitu kan. Habis itu saya sampaikan ke gurunya pakai ilmu, ibunya Hawari itu ngajarnya di sini-sini gitu, bahwa itu amalnya banyak, gituin. Jadi akhirnya dia mulai bisa menerima. Terus setelah ini kemarin ada acara di sekolahnya, mama nggak apa-apa pakai baju seragam kok, apa nggak malu? Ya enggak lah, ngapain mesti malu. Sempat ya dapat protes. Terus mungkin dia merasa mama tuh ngajarin anak bodoh gitu, dia bilang gitu kan. Saya bilang, abang nggak boleh bilang bodoh, tapi itu adalah anak berkebutuhan khusus. Jadi dia diperlakukan secara khusus, semuanya khusus. Nur Azizah berharap setiap wanita Indonesia dapat berbuat dan berbagi dari sedikit yang kita punya untuk bangsa ini. Harapan saya ya, berbuatlah sesuatu ya untuk bangsa ini, karena apapun yang kita punya itu kita merasa sangat kecil ya, di saat anak-anak sudah bisa mendapatkan apa hasil yang mereka dapatkan gitu loh. Jadi apa artilah apa yang kita punya ya, kita nggak bisa berbagi, tapi dengan berbagi sedikit itulah yang kita punya gitu kan. Itu aja mungkin. Wanita-wanita Indonesia yang mengabdikan diri sebagai pendidik anak-anak berkebutuhan khusus rasanya cukup pantas untuk menjadi sosok Kartini masa kini yang tanpa pamrih memberikan jiwa dan raga bagi anak-anak yang kerap terlupakan. Ibu kita
Kartini, pendekar bangsa, pendekar kaumnya untuk merdeka. Wahai ibu kita Kartini, putri yang mulia, sungguh besar cita-citanya bagi Indonesia. Kepada seluruh wanita di seluruh Indonesia, selamat Hari Kartini yang ke-132.